Ya, Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan ini, saya rindu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa kiranya Roh Kudus memakai firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kita, bahkan kita boleh cakap dalam bersikap, bertutur kata, serta berperilaku dalam menjalani kehidupan. Adapun firman Tuhan ini ada kaitan dengan lagu yang saya ciptakan, dan saya juga berdoa kiranya lagu pujian ini yang tentunya saya gubah dari firman Tuhan dapat juga meneguhkan dan menguatkan setiap kita yang menyaksikan dan mendengarkan. Kita patut bersyukur Tuhan baik telah menolong menyertai kita dalam hari-hari kehidupan kita, dan kita serahkan untuk segala hal yang kita lakukan, perbuat kerjakan sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kasih, kuasa, perlindungan, pertolongan dan penyertaannya yang sempurna, nyata, melimpah, menaungi, melingkupi hidup kita. Saya akan menyanyikan satu pujian dan saya berdoa kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bergumul dalam pengharapan. Saat ku pandang ke sekelilingku, cemburu lihat mujur orang fasik. Sedikit lagi, sedikit waktu, kakiku nyaris tergelincir. Seringkali ku bertanya-tanya di dalam hatiku yang terdalam, sia-siakah ku mempertahankan hati yang tulus dan bersih. Ketika ku bermaksud memahaminya, menjadi kesulitan di mataku, sampai ku masuk dalam tempat kudusnya. Sungguh Allah itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lagu rohani yang sudah saya nyanyikan di hadapan setiap kita merupakan lagu yang dapat saya ciptakan oleh karena hasil pergumulan dalam perjalanan menghadapi realita kenyataan kehidupan. Ada pergumulan yang kita hadapi, tetapi jangan sampai kita salah kaprah. Di balik dari pergumulan yang kita hadapi, ternyata ada pengharapan yang pasti tidak akan mengecewakan dalam hidup kita.
Saudaraku dikasihi Tuhan, lagu ini mengatakan ketika kita memandang ke sekeliling kita, acap kali kalau kita jujur, kita cemburu melihat orang-orang fasik, orang yang hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan, justru mujur, gemuk, sehat, diberkati. Karena arah pandangan kita ke sana, maka sepertinya sedikit lagi atau sedikit waktu, hidup kita nyaris tergelincir. Bahkan di tengah situasi kondisi keadaan seperti itu, kita seringkali bertanya-tanya di dalam hati yang terdalam. Barangkali orang lain tidak tahu, tidak mengerti. Kita akhirnya mengambil sebuah konklusi, apakah memang sia-sia saya mempertahankan hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang berkenan kepada Tuhan? Pertanyaan saya, adakah Bapak Ibu Saudara pernah merasakan situasi, kondisi seperti itu? Tuhan, saya ini sudah belajar untuk hidup, menjalankan firman-Mu, berkenan kepadamu. Aku sudah berdoa, aku sudah memuji, menyembah Tuhan. Aku sudah belajar melakukan apa yang menjadi hal yang menyenangkan hati-Mu. Orang-orang lain di luar sana kelihatannya tidak lebih baik, tidak lebih hebat daripada komitmenku kepada Tuhan. Tapi kenapa mereka lebih dipedulikan? Mereka sehat, mereka gemuk, mereka berlimpah, tidak kekurangan suatu apapun kelihatannya. Seringkali hal itu menggoncangkan iman kita, bahkan membuat kita bisa nyaris jatuh tergelincir. Mau kiranya kita ikut bergabung dengan mereka, menjadi serupa dengan mereka. Tetapi ketika kita bermaksud memahami segala misteri itu, dan hal itu menjadi kesulitan di dalam pandangan kita, di mata kita, dalam pengertian pemahaman kita. Tapi Mazmur 73 ini berkata, Bapak Ibu Saudara, saya menggubah lagu ini dari Mazmur 73. Mari kita melangkah masuk ke dalam tempat kudus Tuhan. Artinya, mari kita makin memperkokoh, makin memperkuat relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Maka akan tersingkaplah, akan terbukalah dengan jelas bahwa Tuhan memang sebenarnya menaruh mereka seperti di jalan yang licin, di tembok yang miring, yang siap untuk roboh. Tapi saudara dan saya yang belajar untuk hidup tulus, hati bersih di hadapan Tuhan, sebenarnya Tuhan itu sungguh baik bagi saudara dan saya yang berkomitmen kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata ada perbedaan antara orang yang serius dengan Tuhan dengan orang yang berpura-pura bermain-main dengan Tuhan. Firman Tuhan berkata ada perbedaan antara orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Ada perbedaan antara orang-orang memiliki kualitas ketaatan yang mumpuni kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya pertolongan Roh Kudus dengan orang-orang yang suka melawan, suka memberontak, suka kontradiksi, suka bertentangan dengan Tuhan. Saya mau mengarahkan dan mendorong kita semua melalui kesempatan ini. Apapun situasi, kondisi, keadaan yang sedang kita hadapi, marilah biar semua situasi, kondisi, keadaan itu menyadarkan kita punya keterbatasan. Kita butuh Tuhan, kita butuh mengandalkan Tuhan, kita butuh menaruh harapan penuh kepada Tuhan. Percayalah, melangkahlah terus, jangan stop, jangan putus asa, jangan berhenti, jangan balik arah dari Tuhan, tetaplah melangkah. Lihatlah, Tuhan akan melakukan perkara besar dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kembali saya nyanyikan pujian ini, bergumul dalam pengharapan. Ini lagu rohani ciptaan saya, Bapak Saudara, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Saat ku pandang ke sekelilingku, cemburu lihat mujur orang fasik,
Sedikit lagi, sedikit waktu, kakiku nyaris tergelincir. Seringkali ku bertanya-tanya di dalam hatiku yang terdalam, sia-siakan ku mempertahankan hati yang tulus dan bersih. Ketika ku bermaksud memahaminya, menjadi kesulitan di mataku, sampai ku masuk dalam tempat kudusnya. Sungguh Allah itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. Ketika ku bermaksud memahaminya, menjadi kesulitan di mataku, sampai ku masuk dalam tempat kudusnya. Sungguh Allah itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. Sungguh Allah itu baik bagi yang tulus dan bersih hatinya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan kepadamu Tuhan. Kau Allah yang baik, terus berkenan menolong, memelihara, dan memberkati, mempedulikan hidup kami sampai pada saat ini. Hamba-Mu telah menyanyikan satu pujian untuk umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui firman-Mu untuk kami tetap tegar, kokoh, kuat, tangguh, tak tergoyahkan, tidak terpengaruh oleh apapun dan siapapun di sekeliling kami yang coba membelokkan kami dari iman, kasih, pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Biarlah apapun yang sedang kami hadapi, kami menghadapinya dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena kami tahu Engkau Tuhan Maha Baik, turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tiba saatnya kami akan diteguhkan, dikuatkan, dikoreksi, diingatkan, dicerahkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapilah kami semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka Alkitab dari Mazmur 73 ayat yang ketiga. Termasuk juga bagian dari lagu pujian yang sudah saya nyanyikan, yang merupakan gubahan atau ciptaan dari saya sendiri. Mazmur 73 ayat 3 dikatakan demikian. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat
kemujuran orang-orang fasik. Saya ulangi sekali lagi. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tema atau topik kita pada kesempatan ini, asap iri hati. Kenapa? Bagaimana dengan kita saat ini? Saudara dikasihi Tuhan, Mazmur 73 ini ditulis oleh seorang bernama Asaf. Asaf ini merupakan salah satu dari sekian kelompok orang-orang yang menjadi pemuji, penyembah di bait Allah. Dalam konteks ini, ketika Asaf berkata, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Saya mendorong, memotivasi Bapak Ibu Saudara untuk tidak langsung underestimate, berpikir negatif tentang Asaf. Atau seseorang yang tidak punya iman. Seseorang yang begitu mudah terpengaruh. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini tidak sedang menandaskan Asaf sebagai seorang yang rapuh. Apa argumentasi saya berkata demikian? Asaf di sini sedang berupaya untuk mengungkapkan sesuatu yang dia saksikan, dia alami, dia hidupi, realita kenyataan yang ada di sekelilingnya. Dengan kata lain, Asaf adalah seorang tipe orang yang jujur. Berbicara apa adanya. Apa yang dia lihat, apa yang dia alami, itu yang dia ucapkan. Itu yang disampaikan. Saya mau kasih tahu saudaraku, modal ini penting dalam hidup kita. Ada orang berkata begini, kita harus kuat, kita harus tangguh, kita harus menang. Benar. Tapi seringkali itu bisa merupakan sebuah kemunafikan, kamuflase, menutupi sebuah kerapuhan yang ada dalam hati. Jadi antara situasi kondisi hati yang sebenarnya dengan ucapan-ucapannya berbeda, kontradiksi, bertentangan sama sekali. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun keimanan dalam kekristenan sebagai sesuatu yang realita, yang jujur apa adanya. Kenapa? Kejujuran adalah awal dari sebuah perubahan. Keterbukaan adalah awal dari sebuah transformasi, reformasi, pemulihan, pembaharuan dalam hidup. Apa yang ingin saya tandaskan, mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Kalau memang saat ini, siapapun Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan, mendengarkan hal ini, hatimu sedang galau, hatimu sedang khawatir, sedang ragu dan bimbang, lebih bagus itu engkau ungkapkan kepada Tuhan dalam doamu, daripada kita berlaku seolah-olah kita kuat, hebat, tangguh, tapi ternyata di dalam begitu rapuh, Bapak Ibu Saudara. Lebih bagus kita berkata seperti seorang bapak yang datang supaya anaknya ditolong oleh Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, kalau kau dapat, sembuhkanlah anakku. Yesus berkata, apa katamu kalau aku dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, kata Yesus. Apa kata Bapak itu? Kuatkanlah imanku, kuatkanlah percayaku, aku yang kurang percaya ini. Dia jujur mengakui di hadapan Yesus. Kejujuran membawa mujizat. Kejujuran membawa pemulihan, kejujuran membawa pertolongan, kejujuran menghadirkan kemuliaan Allah dalam hidup kita daripada berlaku munafik, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya kitab Yakobus berkata,
Salah satu ciri hikmat dari atas adalah tidak munafik, tidak memakai topeng, tapi menampakkan diri apa adanya, punya integritas, sama kata, isi hati, pikiran, dan perbuatan. Inilah yang sedang ditegaskan oleh seorang pemazmur bernama Asaf. Dia berkata, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Asaf di sini sebagai seorang yang tulus hatinya, sebagai seorang yang bersih hatinya, seorang yang memelihara kekudusan kesalehan hidupnya. Dia hidup benar di mata Tuhan, tapi dia saksikan di sekelilingnya para pembual diberkati, gemuk-gemuk, sehat. Orang-orang fasik mujur, beruntung, berhasil, sukses. Dia bertanya-tanya, ada apa ini? Ini kejujuran dari seorang anak Tuhan atau hamba Tuhan, pelayan Tuhan dalam menghadapi situasi, kondisi, keadaan kehidupan. Saya kasih tahu. Dengarkan baik Bapak Ibu Saudara. Mari kita belajar untuk jujur dalam hidup ini. Menilai diri kita. Jangan sampai ada sesuatu yang merupakan topeng dalam diri kita. Kalau Bapak Ibu Saudara, saat ini saya ulangi kembali. Kalau Bapak Ibu Saudara memang ragu, memang sedang gelisah, sedang takut, sedang cemas, akuilah kegelisahan, ketakutan, kebimbangan, keraguan-raguan itu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku memang sedang ragu. Kuatkanlah aku. Nah, di saat kita berkata demikian, kita jujur kepada diri kita. Maka Tuhan Maha Baik, Maha Kuasa akan memberikan siraman rohani dan kekuatan bagi kita. Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara menangkap apa yang saya maksud. Saudara dikasihi Tuhan. Seorang pemazmur Asaf berkata jujur. Dia tidak memendam di hatinya apa yang dirasakannya sebagai keganjilan. Kan ganjil dong. Pembual-pembual gemuk, sehat, sukses. Orang-orang fasik tahu kebenaran tapi tidak melakukan, tidak menghidupinya. Dia lihat mujur, beruntung. Ada apa ini? Asaf menyaksikan pemandangan yang aneh dari orang-orang di sekitarnya. Orang yang hidup di luar Tuhan hidupnya nampak mujur dan makmur. Bahkan sebagian orang pembual yang mulutnya besar, kelihatan hidupnya beruntung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita membaca ayat ini, bahkan nanti kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, maka nampak sekali kelihatan ketidakadilan menurut kacamata Asaf. Dan inilah yang seringkali mewarnai kehidupan banyak orang Kristen. Merasa dan melihat, menyaksikan ada ketidakadilan di dunia ini. Di dalam benak kita, dalam pikiran kita, Tuhan segera menyelesaikan. Kalau orang jahat langsung dihukum, orang benar langsung diberkati. Kan begitu? Benar gak? Itu seringkali konklusi kesimpulan kita. Kita mencoba mengatur, mengontrol, mengendalikan Tuhan untuk bekerja dan berkarya sesuai dengan selera, kemampuan, keinginan kita. Tapi saya kasih tahu, Tuhan kita itu memang Tuhan yang maha baik. Tapi seringkali Dia tidak menyingkapkan segala sesuatu kepada kita untuk mengajarkan kita untuk tetap rendah hati, mengandalkan Tuhan, menaruh harapan Tuhan, dan belajar sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan bahwa Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara, mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mencintai dan mengasihinya. Kalau Bapak Saudara saat ini tidak mengerti jalan-jalan Tuhan, misteri, sesuatu yang gaib, sesuatu yang rahasia, saya mau kasih tahu, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan, karena orang yang percaya, berharap kepada Tuhan, tidak pernah sekalipun dikecewakan dan dipermalukan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Orang-orang di luar sana kelihatannya mereka tidak mengalami kesusahan manusia. Mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, itulah yang membuat Asaf iri hati melihat ketimpangan di depan matanya. Sedangkan Asaf sebagai seorang yang selalu berusaha hidup bersih,
hatinya tulus, menjauhi kejahatan, hidup menghadapi banyak pergumulan. Kenapa demikian? Hati yang bersih, tulus, hidup dalam kesalehan, menjauhi kejahatan. Kenapa justru menghadapi banyak tantangan dan pergumulan? Saya berseru dan meneriakkan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara. Barangkali di antara kita banyak yang sudah mulai terbentuk, bertumbuh makin dewasa dalam Tuhan. Tapi kadangkala kita mau mundur. Kadangkala kita mau berbalik mengikuti cara-cara dunia ini. Bahkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Karena apa? Kita melihat orang-orang di sana sehat-sehat. Orang-orang di sana kelihatannya tidak ada hukuman. Mereka sukses, berhasil, beruntung, mujur. Padahal mereka tidak hidup dalam kebenaran. Seringkali kita menjadi terprovokasi, terpancing, terpengaruh Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mau tegaskan, Roma 12 ayat yang kedua berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengerti manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, asap hampir tergelincir. Saya ulangi, asap hampir tergelincir. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu Saudara hampir tergelincir? Atau sudah tergelincir? Atau tetap tegar, aku tidak akan mau tergelincir sekalipun. Aku tidak mau menjadi serupa dengan dunia. Aku tidak mau ikut arus dunia. Karena hanya ikan mati yang ikut arus air. Ikan hidup tidak pernah ikut arus air. Kalaupun dia mengikuti arus, ada maksud dan tujuan. Tapi biasanya ikan hidup menentang arus. Kalau kerohanianmu, kalau relasi hubunganmu dengan Tuhan benar, hidup, engkau tidak akan ikut arus dunia. Kalau orang ikut arus dunia seperti air, kenapa berkelok-kelok sungai? Karena air mengikuti letak daripada sungai yang rendah itu, berkelok-kelok. Air tidak pernah menentang. Kalau ada dia sudah perbukitan, tidak mau air ke sana. Dia akan cari air, mencari tempat yang rendah. Makanya berkelok-kelok itu sungai. Gambaran hidup kita apa? Kalau kita mengikuti arus dunia ini, maka hidup kita akan berkelok-kelok. Kalau berkelok-kelok, itulah yang dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun. Perjalanan mereka berkelok-kelok. Kenapa? Karena ada sesuatu yang tidak beres dari diri mereka. Salah satu masalah besar dalam kehidupan umat Israel di padang gurun adalah persungut-sungutan. Persungut-sungutan terjadi karena tidak percaya janji Tuhan. Mereka berpikir mereka akan mati di padang gurun. Padahal Tuhan menjanjikan mereka tanah Kanaan, tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, asap hampir tergelincir. Saudaraku, jika kebahagiaan hidup yang sejati ukurannya hanyalah harta, sehat dan kemujuran lainnya, maka kita bisa salah paham dalam menilai kasih dan keadilan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi kata-kata ini, penting ini. Jika kebahagiaan hidup yang sejati ukurannya hanyalah harta, sehat dan kemujuran-kemujuran lainnya, maka kita bisa salah dalam menilai kasih dan keadilan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali yang terjadi sudah menjadi rumus kehidupan dunia ini. Orang yang hidupnya lurus, pasti hidupnya terurus. Orang yang hidupnya jujur, pasti usahanya selalu mujur. Jadi jika seseorang yang perbuatannya baik tetapi masih susah, berarti ada ketidakadilan yang terjadi. Itulah konklusi kesimpulan manusia. Dan itulah yang dialami oleh seorang Ayub, seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Ketika teman-temannya Elipas, Bildad, dan yang lain datang mendekat kepadanya, sebenarnya mau mengungkapkan turut berbelasungkawa. Sampai 7 hari mereka duduk dalam debu. Mereka tidak berani, tidak mampu, tidak berdaya mengucapkan sepatah kata pun karena penderitaan tragisnya kehidupan yang dialami oleh seorang Ayub. Bukan hanya kehilangan putra-putrinya, kehilangan harta bendanya, kehilangan budak-budaknya, termasuk juga dia hampir kehilangan istrinya.
Karena istrinya bukan menjadi penolong bagi dia di masa penderitaan Ayub yang begitu sangat dan amat, tapi menjadi perongrong. Masih bertekunkah engkau dalam kekudusanmu? Kutukilah Allahmu dan mati sajalah kau, bang. Kira-kira begitu kalau orang Medan bilang. Nggak menjadi penolong istrinya di masa kesusahan. Saya berdoa ibu-ibu yang menonton pada kesempatan ini, jangan punya moto, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Jangan. Dalam suka dan duka, tetap harmonis, tetap sepakat, tetap sehati, tetap bersama. Karena hanya maut yang bisa memisahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Teman-teman Ayub berkata apa? Tidak mungkin Tuhan menghukum engkau kalau engkau bukan seseorang yang bersalah di hadapan Tuhan. Kesimpulan teman-temannya apa? Kalau benar diberkati, kalau salah dihukum, kalau berdosa ada penderitaan. Itu maksudnya. Padahal Tuhan sendiri yang berkata bahwa Ayub seorang yang jujur, saleh, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Tuhan yang ngomong dalam firman-Nya. Baik itu dalam Ayub 1 maupun ayat 2. Dia mengalami penderitaan yang sedemikian berat dan besar. Bukan karena keberdosaannya di hadapan Tuhan. Bukan karena dia melakukan suatu tindakan kejahatan atau kesalahan keberdosaan yang amat dan sangat. Tidak. Tapi ternyata Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk memberkati Ayub 2 kali lipat. Untuk mengajarkan kepada Ayub bahwa mengenal Allah tidak boleh hanya dari apa kata orang, tapi dari pengenalan, pengalaman, perjalanan hidup kerohanian sendiri. Itu yang paling berharga. Itu yang mau Tuhan ajarkan kepada Ayub. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan. Apakah kita hampir tergelincir? Saya berdoa. Jangan mau tergelincir. Kalau bapak saudara melihat orang-orang di sekelilingmu diberkati, mujur, sukses, gemuk, berhasil, bahagia, dan lain sebagainya. Jangan terpengaruh komitmenmu. Jangan menjadi pudar, menjadi mundur rohanimu oleh karena melihat menyaksikan orang lain. Karena konteks kekristenan, ukuran keberhasilan dalam kekristenan bukan seperti ukuran standar dunia. Bukan. Ukuran keberhasilan bagi kita adalah sejauh mana kita berjalan dalam kehendak Allah. Sejauh mana kita memfungsikan karunia, potensi, talenta yang Tuhan beri kepada kita. Sejauh mana kita hidup menjadi berkat bagi orang lain. Melalui tutur kata kita, melalui langkah kita, melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Asap ingin mencari tahu mengapa Tuhan menjadi tidak adil. Tanda petik ya. Asap ingin mencari tahu. Karena dia bertanya-tanya. Makanya lagu pujian tadi saya buat di bait yang kedua. Seringkali ku bertanya-tanya di dalam hatiku yang terdalam. Sia-siakah ku mempertahankan hati yang tulus dan bersih. Seringkali kita bertanya-tanya dalam hidup ini. Mungkin kita tidak bicara kepada orang lain, tapi di dalam lubuk hati terdalam kita bertanya-tanya. Di saat itu kita bertanya-tanya, Tuhan kok tidak adil? Ada di antara bapak saudara yang menyaksikan, mendengarkan saat ini berkata, kok kelihatannya Tuhan tidak adil ya? Orang di luar sana hidup semaunya, hidup sesukanya, menghalalkan segala cara, pembual, hiperbola, membesar-besarkan omongan dan lain sebagainya. Kok aku yang belajar Tuhan, menata hidupku, berkenan kepadamu, hidup tulus, hidup bersih hatinya. Kok begini Tuhan? Apakah itu menjadi pertanyaanmu pada kesempatan ini? Apakah itu mencoba untuk merongrong, mencoba untuk membuat engkau dan aku tergelincir, mencoba untuk membuat kita seperti tembok yang miring, didorong pelan, sudah menjadi roboh? Apakah itu membuat kita seperti sumbu yang hampir mati, atau seperti bulu yang terkulai? Saya mau kasih tahu, kalau itu kondisi keadaan saat ini, firman Tuhan berkata, sumbu yang hendak padam tidak akan dipadamkannya, bulu yang terkulai tidak akan dipatahkannya, tapi dipulihkannya, dibebatnya, dibalutnya, dipulihkannya, disembuhkannya, ditegarkannya kembali untuk berjalan bersama dengan Tuhan.
Amin Bapak Ibu Saudara. Bagi Asa pemandangan yang dilihatnya membingungkannya. Ia sungguh tidak mengerti mengapa Tuhan mendiamkan ketidakadilan itu. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang bergejolak, berkecamuk di dalam lubuk hati terdalam seorang Asa. Kenapa bisa begini? Ada rasa penasaran dalam pikirannya. Itulah sebabnya Asa mencoba menghampiri Tuhan. Ia ingin mendapat penjelasan dari tangan pertama, yaitu dari Tuhan, bukan dari apa kata orang. Dia rindu menemukan jawaban yang fresh, jawaban yang jitu, jawaban yang telak dari Tuhan Sang Pencipta yang dia layani dan mengabdi kepadanya. Ia semula mencoba mencari tahu apa penyebab semua ini. Ia bertanya ke kanan dan ke kiri. Ia membandingkan kehidupan orang yang satu dengan yang lain. Ia mencoba berdiskusi dengan beberapa orang, barangkali tetapi semakin ia tidak mengerti. Saudaraku, hal yang begini kita tanya ke orang lain, prediksi perkiraannya akan banyak. Sampai seorang Asa memberikan pengakuan begini. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Inilah yang saya buat dalam referen lagu itu. Ketika ku bermaksud memahaminya. Memahami apa? Memahami kok pembual-pembual mujur. Kok orang-orang yang tidak benar hidupnya diberkati. Kenapa? Menjadi kesulitan di mataku. Sampai ku masuk dalam tempat kudusnya. Bapak Saudara tahu maksudnya? Ketika saudara dan saya masuk ke tempat kudus Tuhan, bersekutu dengan Tuhan secara intim, indah, mesra, karib dengan Tuhan, maka terlihatlah, terbukalah, tersingkaplah bahwa sesungguhnya Tuhan itu baik bagi orang yang tulus dan bersih hatinya. Bahkan Tuhan sedang menempatkan mereka di jalan yang licin, di mana ada penghukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan. Itu sebabnya Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesak. Allah tidak bisa dipermainkan. Sebab apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Apakah Bapak Saudara menabur kebaikan? Taburlah kebaikan. Kita akan menuai damai sejahtera. Kalau kita menabur dalam kedagingan kita, kita akan menuai kebinasaan dari kedagingan itu. Demikian juga dengan orang-orang yang mujur kelihatan, orang-orang yang gemuk, yang sehat dan lain sebagainya. Ketika mereka menempatkan dirinya berseberangan dengan Tuhan, bertolak belakang dengan Tuhan, memberontak kepada Tuhan, melawan Tuhan, hanya menunggu waktu. Apakah di hidup ini atau di hidup yang akan datang, mereka akan menerima balasan dan ganjaran dari apa yang mereka perbuat. Saudara dan saya yang belajar memelihara hidup yang tulus, hati yang bersih, hati yang tulus, Tuhan itu sungguh baik. Perhatikan baik di dalam Mazmur 73 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita. Mazmur 73 ayat 1. Ini luar biasa sekali firman Tuhan. Mazmur 73 ayat 1. Sesungguhnya, perhatikan ya, kalau Tuhan berfirman sesungguhnya, sebenarnya, kenyataannya, sesungguhnya menunjukkan sesuatu yang pasti. Saya kasih tahu, kalau Tuhan berfirman, maka Yesus berkata, sesungguhnya. Bahasa lain sesungguhnya, saudara tahu nggak? Amin, amin. Makanya kalau kita berdoa, aminnya di belakang. Tapi kalau Tuhan berfirman, kalau Bapak Saudara perhatikan teliti dalam perjanjian baru, sesungguhnya itu ada di awal. Jadi Tuhan itu selalu memulai dengan sesuatu yang pasti. Bukan sesuatu yang remang-remang. Bukan sesuatu yang palsu, sesuatu yang meragukan. Tidak. Kita hanya menemukan kepastian dari Tuhan. Tuhan mulai kata-katanya, firman-Nya, sesungguhnya. Pasti, yakin, benar. Amin. Itu Tuhan kita. Itu sebabnya dalam situasi
siapapun dalam kehidupan kita. Jangan ragu dengan Tuhan. Karena sesungguhnya sebenarnya pasti yakin amin benar. Itu dari Tuhan. Makanya sampai Rasul Paulus berkata, Kristus adalah ya dan amin terhadap semua janji Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau melihat hal yang sama di sekitar kita? Kalau ukurannya keadilan Tuhan hanya harta dunia, kita jelas keliru. Ada gereja tertentu yang mengajarkan bahwa karena kita anak raja, hidup kita mestinya tidak susah, tidak menderita. Saya kasih tahu, itu teologi kemakmuran. Dengarkan baik tubuh Kristus gereja Tuhan, dari gereja manapun asalmu, denominasimu, saya mau katakan, kita tidak pernah ditetapkan Tuhan untuk membangun konsep teologi kemiskinan, hidup dalam kemiskinan. No. Bukan teologi kemakmuran, hidup dalam kemakmuran. Orang beriman harus makmur. Makmurnya pun kategori standar dunia. Yang benar adalah kita diperintahkan Tuhan, dikehendaki Tuhan, disenangi Tuhan, memiliki teologi ketangguhan. Tangguh dalam proses penderitaan, tangguh dalam proses kemuliaan. Saya kasih tahu, ada orang yang tidak tangguh dalam kemuliaan. Kemuliaan yang dimaksud dikategorikan manusia seringkali adalah sukses, berhasil, beruntung. Itu dikategorikan kualifikasinya adalah banyak duit, punya kepribadian, mobil pribadi, pesawat pribadi, bumi pribadi, deposito pribadi, dan lain sebagainya pribadi. Penderitaan itu seringkali yang diidentikan dengan kemiskinan, kemelaratan, kekurangan. Saya kasih tahu, Alkitab menandaskan ada orang yang takut akan Tuhan, tapi hidup miskin, sampai punya hutang, anaknya mau diambil untuk menjadi budak karena tidak sanggup membayar hutang. Padahal keluarga ini adalah keluarga Nabi yang takut akan Tuhan. Mau dikemanakan ayat itu? Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Itu Filipi 4 ayat 13. Bapak Ibu Saudara nanti kalau baca ayat 11-12, sana dikatakan, aku tahu apa itu kekenyangan, aku tahu apa itu kelaparan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Rasul Paulus mengalami dua sisi itu. Makanya dikatakan segala perkara. Segala perkara maksudnya apa? Kelaparan, kekenyangan, kekurangan, kelimpahan, dia tanggung. Mau Paulus itu diberkati, tetap dia tanggung segala perkara. Tidak pernah melupakan Tuhan. Mau dia dalam kemelaratan, dalam kelaparan, terpaksa berpuasa, dia juga berkata segala perkara dapat kutanggung. Jadi orang Kristen yang benar adalah tangguh dalam kemuliaan, tangguh dalam proses penderitaan yang Tuhan izinkan. Semuanya menggodok kita untuk menjadi serupa seperti Kristus, memiliki iman yang lebih tinggi kualitasnya daripada emas yang dimurnikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ayat ini seringkali kurang disukai oleh orang Kristen. Tapi saya mendorong Bapak Ibu Saudara yang bergabung pada saat ini, jangan pilih-pilih firman Tuhan sesuai dengan seenaknya kita. Kalau Matius 11 ayat 28, Pak Pendeta, itu baru ayat hafalanku. Marilah kepadaku semua letih lesu berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Orang Batak bilang, robahamu tuau sudahamu akan loja, jalan asorat asofasorak kamu. Ini baru ayat firman Tuhan yang mantap Pak Pendeta. Tapi ayat 29, jangan dulu Pak Pendeta, pikul laku yang kupasang. Jangan begitu dong. Ada hak, ada kewajiban kita. Harus seimbang. Seiring sejalan Bapak Ibu Saudara. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah itu juga firman Tuhan? Barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib. Salib itu penderitaan Bapak Ibu Saudara. Salib itu penderitaan. Salib itu beban. Kita harus pikul. Kalau kita menjadi pengikut Kristus yang sejati, jangan hanya melihat kemudahannya, keenakannya, gampangnya, instannya. Jangan. Tapi harus kita melihat dua sisi dalam mengikut Tuhan. Seperti uang, satu sisi tidak berlaku, tapi harus ada dua sisi. Dua sisi itu apa? Ada kemuliaan, ada penderitaan. Itu rumus kekristenan. Nangkap ya? Jadi jangan salah kaprah kita ini. Kita harus mengerti dengan seimbang. Bahkan Filipi 1:29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Dia, kepada Kristus, tapi juga untuk menderita demi Kristus.
Ada dua karunia di situ, karunia percaya, karunia menderita. Ini seringkali jarang disuarakan di gereja. Yang disuarakan adalah 7 kiat sukses berhasil beruntung. Tapi bagaimana menuju kepada pendewasaan? Ternyata, jangan lupa, Yesus itu mengalami penderitaan. Sesudah penderitaan, menyusullah kemuliaan. Artinya, untuk menemukan kemuliaan, siap, tangguh, kuatlah melalui proses penderitaan. Jangan pernah terpengaruh dengan orang lain. Jangan hidup dari apa kata orang lain. Jangan sampai kita ini menjadi seorang bunglon Kristen. Bunglon itu bertengger ke daun hijau, dia warna hijau. Bertengger ke daun yang sudah busuk, warna hitam, dia warna hitam. Demi menyelamatkan diri. Jangan Kristen bunglon. Punya prinsip lah, punya penderitaan. Aku harus tampil beda dari dunia. Aku tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Karena aku adalah anak-anak Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya mau kasih tahu. Anak raja mestinya hidupnya berkelimpahan secara dunia. Saya kasih tahu. Itu ajaran yang sangat menyesatkan. Itu tidak alkitabiah. Coba kita simak apa yang firman Tuhan katakan di dalam hidup ini. Kita harus mengalami penderitaan. Saya sudah buka tadi beberapa ayat, tapi ada kelengkapan lagi ayat yang lain. Roma 8:18. Sebab aku yakin, ini Rasul Paulus berkata kepada jemaat Roma, sebab aku yakin, bukan ragu-ragu, bukan bimbang. Ya, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi di sini ada penderitaan, tapi penderitaan sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Imani pagi ini. Imani Bapak Ibu Saudara. Ada penderitaan, jangan lupa. Bapak Ibu Saudara mungkin berpikir hanya terus penderitaan. Tapi ada kemuliaan yang menyusul. Apakah di hidup ini maupun di hidup yang akan datang. Penderitaan adalah kenyataan. Kita berada di dunia yang sudah terkutuk sebenarnya ini. Tapi Kristus datang memulihkan kita yang telah rusak gambaran rupa Allah. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua manusia telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus adalah hidup yang kekal. Kristus Yesus datang untuk menebus kita dari dosa, kematian kekal, dan dari jeratan kuasa iblis. Jika harus mengalami penderitaan, artinya iman kita sedang dimurnikan oleh Tuhan. Dikatakan begini Bapak Saudara. Saya baca dulu ya. Tadi saya tidak mengutip ayat firman Tuhannya. Mari kita simak baik pengajaran dari Tuhan tentang penderitaan. Dari 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 sampai 7. Bergembiralah karena itu sekalipun sekarang ini kamu seketika. Seketika ya, bukan selamanya. Bergembiralah karena itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, pada hari Yesus datang pada kali yang kedua. Kita beroleh apa? Puji-pujian, beroleh kemuliaan, beroleh kehormatan. Karena apa? Karena kita telah melewati proses pemurnian iman. Kita diubahkan menjadi serupa seperti Kristus. Saudara dikasihi Tuhan. Apakah kita paham sekarang? Penderitaan adalah suatu keniscayaan. Jika penderitaan menimpa kita, pasti ada maksud Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Penderitaan adalah suatu keniscayaan. Jikalau Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, maka pasti, pegang baik, pasti ada maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan? Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, termasuk dalam penderitaan, untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagimu, bagiku, bagi kita yang mengasihi Tuhan. Jangan pernah salah paham. Jangan juga salah paham dengan Asaf. Tuhan selalu adil dalam perbuatannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur
Firman-Mu telah hamba sampaikan pagi ini. Hamba merasakan hamba diberkati luar biasa. Dan hamba juga meyakini hal yang sama. Anak-anak-Mu yang berkenan menyaksikan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka juga pasti diteguhkan, dikuatkan, disegarkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, tanamkan firman dalam hati kami, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kami. Dan kami punya keberanian, kekuatan untuk mempercayainya, mengimaninya, berpegang teguh di dalamnya, dan mempraktekannya dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati setiap anak-anak-Mu yang menyaksikan, mendengarkan dimanapun berada. Kalau mereka dalam keadaan bergumul oleh karena berbagai pencobaan-pencobaan kehidupan, biarlah mereka tetap tegar. Dan hamba berdoa kalau mereka dalam keadaan pergumulan oleh karena sakit penyakit, di dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka, dimanapun mereka berada, apapun kondisi keadaan penyakit mereka, mungkin masih pemula, mungkin sedang, mungkin parah, tidak ada yang sukar bagimu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya kepadamu. Hamba berdoa pada saat ini dalam nama Yesus. Aliran mujizat, aliran keajaiban, aliran kesembuhan, mentouch, menjamah, menyentuh bagian-bagian tubuhmu yang sakit. Di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang menyembuhkan, nama yang memulihkan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus bekerja melawat hidupmu dimanapun engkau berada. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saya telah menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya merasakan hadirat Tuhan ketika menyampaikan firman, kalau saya merasakan saya dikuatkan, diteguhkan, diberkati oleh firman Tuhan, saya yakin tidak meleset. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merendahkan hati, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan yang telah saya sampaikan saat ini oleh kekuatan Tuhan, telah juga menyerami, meneguhkan, menyegarkan rohanimu. Berjalanlah seturut dengan firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara saksikan, dengarkan pagi ini. Percayalah, Tuhan Maha Baik, selalu bertindak dengan adil, dan Dia memberikan upah kepada orang-orang yang percaya dan sungguh-sungguh mencari Dia. Di mana punya komitmen, tidak mau menjadi serupa dengan orang lain, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tapi menjadi serupa seperti Kristus. Oke, sekian pertemuan kita. Salam untuk keluarga. Terima kasih bagi yang sudah berkenan menonton. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.